Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat GJKI Cibinong yang berbahagia, kita kembali beribadah secara online. Sebelumnya kita akan berdoa untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami menyerahkan ibadah ini di dalam pengurapan Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu ini dan setiap jemaat yang mendengarkan, setiap pemirsa yang mendengarkan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami. Pesan-pesan Tuhan sampai dalam kehidupan kami, yang membekali kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29 dan juga Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Tema khotbah saya kasih nama, saya kasih judul Bebas dari Belenggu Masa Lalu. Ayat 20 kita membaca, ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada dua contoh konkret, ya, bagi kita semua, pembelajaran. Ya, contoh yang pertama adalah Yusuf, salah satu anak Yakub, seorang yang mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya. Mulai dari saudara-saudaranya, saudagar Mesir, istri Potifar, sampai juru minum yang lupa pada janjinya. Namun Yusuf bebas dari belenggu masa lalu. Ia menjadi seorang pemenang. Ya, Kejadian 50 ayat 20 yang baru kita baca. Ya. Contoh yang kedua adalah Lot dan keluarganya, yang hidup di lingkungan kenikmatan dunia. Pada saat kota Sodom dan Gomorrah mau dibinasakan, ia dilarang malaikat Tuhan supaya jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot melanggar perintah malaikat itu, perintah Tuhan melalui malaikat itu, dengan menoleh ke belakang. Ya, dia melihat hartanya banyak di Sodom dan Gomorrah dan akhirnya ia menjadi tiang garam. Ini ditunjukkan di Kejadian 19 ayat yang ke-26. Setiap orang pasti memiliki masa lalu, baik atau buruk, yang bisa diingat, bahkan terus diingat, atau peristiwa traumatik. Seorang ahli bernama Dr. R. Radmacher mengatakan bahwa otak manusia seperti sebuah komputer yang menakjubkan. Otak manusia mampu merekam dan menyimpan memori di masa lalu, 800 memori per detik selama 75 tahun tanpa kenal lelah, terus-menerus. Jadi otak manusia sesuatu yang luar biasa. Ya. Saya akan singgung tentang fakta tentang masa lalu. Masa lalu tak bisa diubah. Masa lalu telah menjadi sejarah, entah baik atau buruk, suka atau duka. Terimalah masa lalu sebagai bagian sejarah hidup yang pernah kita jalani. Masa lalu sebagai pembelajaran hidup. Meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita bisa memanfaatkan masa lalu untuk pembelajaran hidup tentang banyak hal. Masa lalu membuat kita hidup lebih bijak. Mempelajari masa lalu seperti pelajaran sejarah bisa membuat kita menjadi lebih bijak dan menjadi lebih berhikmat. Ya. Perlunya kita berdamai dengan masa lalu.
mengingat, melupakan, dan memaafkan. Mengapa kita harus bebas dari belenggu masa lalu? Karena bisa menahan kita bergerak maju. Dengan kita melupakan masa lalu, ya, kita bebas bisa bergerak maju. Karena kalau kita mengingat kesuksesan masa lalu bisa membuat kita terlena. Kita jangan hanya mengingat sesuatu yang sudah berhasil, sesuatu yang sudah baik, yang kita banggakan, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Karena bisa melukai dan menghancurkan hidup kita maupun orang-orang di sekitar kita. Karena kita membuat manusia lama kita. Ya. Ini contoh-contoh dalam kehidupan kita yang kita lihat tokoh-tokoh, orang-orang yang bebas dari belenggu masa lalu dan sudah berhasil. Ya, ada tokoh namanya presenter terkenal, ya, orang kulit hitam, Oprah Winfrey. Ya, dia masa lalunya sangat buruk, tapi dia belajar melupakan masa lalu. Steven Spielberg, ya, dia seorang tokoh perfilman, dia hidupnya selalu ditolak, ya, sampai akhirnya dia menjadi seorang ahli perfilman yang sangat terkenal. Seorang ilmuwan, Thomas Alva Edison, ketika masa kecilnya ditolak sebagai orang terbelakang atau idiot, tapi ternyata dia seorang yang jenius luar biasa. Albert Einstein, ya, sama dengan Thomas Alva Edison, dia orang yang tertolak di masa kecilnya, tapi orang yang luar biasa. Dia seorang penemu teori relativitas yang menemukan bom atom. Dan juga Walt Disney, dia seorang yang luar biasa, animator yang sangat terkenal. Dia juru gambar, ya, dia di mana-mana ditolak, sampai akhirnya dia membuat Disneyland di Amerika dan menginspirasi di negara-negara lain termasuk di Indonesia ada semacam Disneyland seperti ini. Ya, luar biasa. Kemudian orang Indonesia, ini contoh orang Indonesia. Contohnya itu ada namanya Eko Nugroho, itu tinggal di Ungaran, Semarang. Ya, dia dulu memulai usahanya production house dari 3 orang sampai sekarang 300 orang karyawannya, sebagai salah satu production house yang diperhitungkan, salah satu production house terbesar di Indonesia, ada di Ungaran, Semarang. Ya. Semua film-film yang dibuatnya semuanya hit di pertelevisian kita. Salah satunya Bedah Rumah, kemudian Jika Aku Menjadi, itu salah satu produk-produk dari production house Dreamlight World Media. Kemudian Bob Sadino, seorang yang pendidikannya sangat rendah, ya, pendidikannya hanya lulus SD, tapi dia pengusaha yang sukses. Junio Suhadi, ya, seorang yang pendidikannya juga rendah, tapi dia usahanya luar biasa. Peter Tanuri, ya, seorang yang latar belakangnya juga dari keluarga kurang mampu, tapi dia luar biasa sekarang, diberkati Tuhan. Nadiem Makarim yang sekarang jadi Mendikbud, nah, dia latar belakangnya juga orang pinter kali ini, Nadiem Makarim, tapi dia bosnya Gojek. Ya. Dulu orang pandang sebelah mata, tapi karena kesungguhannya itu dia mendatangkan berkah, mendatangkan rezeki bagi banyak orang. Ya. Lanjutnya, solusi bebas dari belenggu masa lalu. Ya. Ambillah pelajaran berharga dari masa lalu. Ya, itu yang pertama. Hiduplah pada masa kini dengan tujuan yang jelas dalam komunitas yang sehat. Mintalah pelayanan doa pelepasan atas belenggu masa lalu yang sangat menyedihkan, menyakitkan. Mungkin punya trauma-trauma tertentu, mungkin punya ketakutan-ketakutan tertentu, ya,
itu bisa didoakan, dilayani untuk dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Milikilah sikap hidup yang taat dan patuh pada Tuhan dan otoritas yang memimpin kita. Ya, ini penting sekali. Selanjutnya, sebelum mengakhiri sharing saya, ada satu kesaksian. Ya, ada seorang pekerja gereja, ya, seorang wanita. Dia sebenarnya kelihatannya dia bukan seorang pemarah, tapi kelihatannya dia ada waktu-waktu tertentu dia punya kemarahan yang luar biasa, diluapkan, nggak tertahankan. Setelah diteliti, dia ikut dalam suatu pelatihan pemulihan. Setelah didoakan, dia ketahuan bahwa dia memendam rasa kekecewaan kepada kakaknya ketika di kampung dia berusaha untuk ditenggelamkan di sungai selama beberapa menit, dan itu saya ketakutan akan kematian, dan itu yang bertahun-tahun disimpan, kadang-kadang muncul ketika dilayani, didoakan, setelah melepaskan pengampunan kepada kakaknya, Tuhan pulihkan itu. Tuhan pulihkan sebagai contoh. Jadi ada trauma-trauma masa lalu yang bisa didoakan, dilayani secara doa. Ya, sebagai penutup, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah menoleh ke belakang. Masa lalumu buruk, Tuhan bisa memakai siapa saja, apa saja untuk menolong saudara, untuk menolong saudara dan saya. Tuhan bisa memulihkan hidupmu, siapapun saudara dan saya, bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menjadi alat berkat, menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk berdamai dan melupakan masa lalu yang buruk, memimpin masa kini dengan penyertaannya, dan meraih masa depan yang penuh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sharing kebenaran firman Tuhan yang sederhana singkat ini. Biarlah kami tidak menoleh ke belakang. Biarlah kami tidak mengingat-ingat masa lalu kami yang buruk. Biarlah kami tidak terlalu membangga-banggakan apa yang keberhasilan kami di masa lalu. Tapi Tuhan mau kami bergerak maju, supaya hidup kami maksimal di dalam banyak hal, di dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam dunia marketplace yang Tuhan tetapkan. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.